Kita muliakan, kita doakan Bapak Pinca BRI Cimanggis dan Bapak Kurniawan sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, karyawan karyawati BRI Cabang Cimanggis, alhamdulillah sekarang jam 7:04 dan insya Allah kita memanfaatkan waktu kita 15 menit ini mudah-mudahan mengantar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam Al-Qur'an surah Al-Hasr ayat yang ke-18. Jadi rujukannya kalau yang mau dilihat silakan dengan HP-nya, surah Al-Hasr ayat 18. Situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, introspeksi, evaluasi, lihat apa yang sudah kita kerjakan untuk hari esok. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah tidak memanggil manusia loh, ya dipanggil orang yang beriman. Ada hadis pendek, apa kata Nabi? Masalul mu'min kamasalin nakhli. Orang yang beriman itu persis kayak tawon. Subhanallah. Kok orang beriman seperti tawon, kata Nabi. Apa sih kehebatan tawon? Yang pertama, keluar madu. Betul apa tidak? Manis, bisa ngobatin orang sakit panas. Maka kalau kita beriman, begitu keluar enak didengarnya gitu, ya, nggak nyakitin hati. Karena ada orang pendiam, tapi kalau ngomong, aduh, lebih pedas daripada cabai rawit. Kedengarannya. Padahal Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasul, inna fulana tatasunaha wa takumul lail. Saya punya teman ya Rasul, saya punya tetangga, saya punya saudara, tahajud tiap malam, puasa sunnah rajin. Cakep gak tuh? Cakep. Kita jangan tahajud, zuhur kepegang, asar lepas, ya, asar terangkul, maghrib lolos. Ya, maghrib tuh pegang, isya ketiduran. Sampai orang Bojong Gede bilang gini, zuhur belepotan, asar di perjalanan, maghrib belum sampai, isya ketiduran, subuh kesiangan. Lah kapan sholatnya? Ya, masya Allah. Ya, tahajud tiap malam, puasa sunnahnya rajin. Kita puasa sunnah dari rumah, puasa Senin atau hari Kamis sampai rumah, karena ahli hisab, nggak kuat juga lihat temennya ngebul. Akhirnya bilang, udah sebentar, udah niat roh, udah puasa sunnah itu. Ya. Wahia sayatul khuluq, tapi akhlaknya buruk. Kata Nabi, puasa sunnah rajin, betul. Tahajud, wah luar biasa ya Rasul, tiap malam. Tapi kenapa anaknya buruk? Nah ini hari kita tahu. Kenapa anaknya buruk? Tu'zi dirannaha bil lisaniha. Kalau dia berbicara,
sering nyakitin orang. Bagaimana komentar Nabi? Tahajud tiap malam, puasa sunnah rajin. Apakah tahajudnya yang setiap malam, puasa sunnah yang rajin bisa gugurin dosa dengan temannya? Nabi bilang, qala la khaira fiha. Walaupun tahajud tiap malam, puasa sunnah rajin, tapi kena sering nyakitin orang, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan dalam diri orang tersebut. Wahia min ahli nar, dan dia ahli neraka. Alhamdulillah. Hati-hati di mulut. Anggota kita salah satu yang kecil adalah mulut. Betul nggak? Justru yang kecil, yang imut-imut itu yang dicari orang. Tapi jangan salah, amit-amit yang sering keluar dari mulut itu. Besar masalah yang sering timbul. Sampai Nabi bilang, salamatal insan bihifdzil lisan. Mau selamat dari manusia, pandai menjaga lisan. Tuh hebatnya tawon tuh, keluar madu manis. Yang kedua, hebatnya tawon tuh yang dimakan cuma satu. Apa? Sari pati bunga. Saya belum pernah lihat ada tawon makan pempek. Paling makan lontong lemper gak pernah. Yang dimakan satu, sari pati bunga. Artinya kalau orang beriman yang dimakan satu, halalan, thayyiban. Halal masuk, haram minggir. Allah sudah ingetin buat kita. Surat kedua ayat 168. Apa kata Allah? Ya ayuhan nas, hai manusia, kulu mimma fil ardi, makan apa yang ada di dunia, makan halalan thayyiban. Halal, baik, baik, halal. Halal belum tentu baik, baik juga belum tentu halal. Yang disuruh halal, baik, baik, halal. Dari makan yang halal tampil regenerasi yang soleh. Dari makanan yang baik bergizi tampil manusia cerdas, soleh, cerdas, cerdas, soleh. Subhanallah. Kalau orang soleh nggak cerdas, gampang dibohongin orang. Padahal BRI banyak di mana-mana, dia tetap aja ikut operasi yang bodong. Akhirnya ketipu dan ratusan juta dengan dalil sebulan dapat 10%. Kan banyak kejadian. Yang kena bukan orang pelakon itu, orang pintar, betul kan? Belum lama pendawa di Depok terkenal benar. Masya Allah. Itu hati-hati. Jadi yang dimakan halalan thayyiban. Dari makanan yang halal tampillah orang soleh. Kalau soleh tidak cerdas, dia gampang dibohongin orang. Kalau cerdas tidak soleh, justru dia yang dibohongin orang. Tapi Islam minta soleh, cerdas, cerdas, soleh. Bu, kalau punya anak suruh pilih satu atau dua, pilih mana Bu? Soleh atau cerdas nggak soleh, atau soleh nggak cerdas? Kalau saya mau pengennya soleh, cerdas, cerdas, soleh. Alhamdulillah. Dan dari mana ini? Dari makanan yang halal. Jangan salah, yang kita makan itu, yang dibuang pagi kan ampasnya. Intisarinya sudah bercampur dengan darah. Makanya saya belum pernah dengar itu ada copet, ada maling, mikirin pengajian, nggak pernah. Ya. Tapi orang-orang baik selalu besok pengajian siapa ya ngisi ceramah, besok pengajian di masjid atau di rumah siapa ya, begitu. Yang ada yang namanya orang makan haram, pikirannya ngeres dulu. Ya, yang dipikirin mana bisa kita garap lagi, apa bisa kita bawa pulang lagi. Alhamdulillah. Padahal halalan thayyiban. Satu orang yang beriman makanannya halal, baik, baik, halal. Dan kehebatan yang ketiga dari tawon, di mana dia tuh ibarat singgah, mencelok atau Betawi bilang, nggak bikin dahan patah. Mencelok di pohon jambu tidak patah. Dia becok pohon rambutan tidak patah. Artinya kalau emang orang beriman, di mana saja kita ditugaskan, nggak pernah bikin masalah di kantor gitu. Ini kan kadang-kadang dikirim sono masalah. Sampai terkenal di BRI. Lo kenal gak beda? Hati-hati loh. Hati-hati aja deh, kenapa? Udah terkenal ya keburukannya.
Di mana saja kita ditugaskan, di mana saja kita berada, di mana saja kita tinggal, jangan bikin keonaran. Itu hebatnya yang ketiga tawon. Tapi yang keempat, tawon sedang asik di sarang, nggak mau diganggu. Betul nggak? Coba-coba sarang diganggu, digebrak sarangnya, lari kok kalau renang, ditungguin di air. Muter aja tuh tawon, naik deh, gue sikat tuh ke tawon. Artinya orang beriman tuh tenang, anteng. Tapi kalau sudah saatnya mempertahankan nama baik, nama keluarga, nama negara, walaupun nyawa cuma satu yang saya miliki, saya wakafkan buat agama saya wakafkan buat negara saya wakafkan buat keluarga saya. Begitu. Jadi orang Islam itu beriman tapi la tahzan wa la takhur. Tidak pernah takut, tidak pernah sedih. Kenapa? Innallaha ma'ana, karena Allah bersama kita. Tentunya yang ngomong gitu orang yang sholat. Kalau nggak sholat, jangan takut, jangan sedih. Allah bersama kita. Mikir, apa iya sama gue gak sholat. Bisa begitu, mikir aja. Bertolak belakang. Masya Allah. Itu iman. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Ini satu ayat aja kita coba kaji. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Ya. Apa hebatnya orang takut sama Allah? Ya. Yuk kita lihat. Pejabat kalau sudah takut sama Allah, nggak mungkin dia korupsi, nggak mungkin dia manipulasi, betul nggak? Kenapa? Sebab dia awasi oleh Allah. Pedagang kalau sudah takut sama Allah, nggak mungkin ngurangin timbangan takaran merugikan konsumen. Karyawan kalau sudah takut sama Allah, nggak bakal nakal di kantor. Istri kalau sudah takut sama Allah, walaupun jauh dari suami, dia akan menjaga kehormatannya. Tapi kalau takut sama suami, di depan suami dia takut. Coba di belakang suami, kayak bola beto, ya. Lincah banget, siapa aja disuruh mampir. Nah untuk bilang anak juga begitu, kalau sudah takut sama Allah tidak mungkin durhaka sama ayah ibunya. Maka Nabi waktu berikan nasihat sama Abu Hurairah, ittaqil maharim takun badan nas. Takutlah kamu kepada Allah, maka aku akan menjadi manusia yang paling tertinggi penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat berat, tapi jamaah masih ada bisa tahajud tiap malam. Puasa sunnah berat, jamaah masih bisa puasa sunnah tanggal 2 Syawal, berat kacang masih banyak, ketupat masih ada, betul kan? Sedekah berat, masjid Jabodetabek miliaran harganya. Pergi haji berat mahal, tapi yang nunggu puluhan tahun. Ya, yang berat bukan itu, tapi apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal buat laki-laki setiap Jumat selalu diingatkan itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Intinya apa? Takut kepada Allah. Tiap Jumat diperdengarkan rukun dalam khutbah Jumat, tapi nggak pernah takut sama Allah. Mau tunggu berapa Jumat lagi baru takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ayat berikutnya apa? Wal tanjur nafsu maqaddamat ligat. Evaluasi, introspeksi, lihat apa yang sudah kau kerjakan untuk hari esok 2024, bisa juga hari esok di hari akhirat. Jemaah, kita hidup kan cuma 3, betul gak? Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan. Ini hidup kita. Masa lalu kenangan, pelajaran. Kalau remaja bilang nostalgia. Masa sekarang kenyataan, perjuangan. Masa akan datang khayalan, harapan, impian, dan cita-cita. Manusia yang baik yang mana? Yang mampu mengambil pelajaran di masa lalu, dipraktekkan sekarang, sekaligus merencanakan buat masa yang akan datang. Itu manusia yang baik. Jadi kita hidupnya 3. Apa kata Nabi? Mana? Kana yaumuhu misla min amsihi
fahuwa khasirun. Wa man kana yawmuhu khairan min amsi fahuwa rabihun. Wa man kana yawmuhu syarran min amsi fahuwa halikun. Siapa orang yang hari ini sama, siapa orang yang tahun ini sama dengan tahun kemarin, khasirun, maka dia rugi. 23 begitu aja, 24 rugi. Tapi yang hari ini khairan min amsihi, lebih baik pada hari yang kemarin, rabihun, maka orang itu beruntung. Tapi siapa yang tahun ini syarran min amsihi, hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, fahuwa halikun, maka dia hancur, dia binasa. Kenapa kok begitu? Hitungannya yang namanya tahun pas tambah, betul gak Pak? 2023 jadi 2024 tambah 1, 2025 tambah lagi 1. Tapi hakikatnya umur kita berkurang 1 tahun. Masuk tahun baru kurangin 1 tahun. Ya, orang Indonesia kuatnya berapa tahun sih? Ya, Nabi berapa umurnya? 63. Orang Indonesia tuh 57 dicatat. Sebab 55 tahun pensiun, 56 kan stres. Ya, 57 balik. Oh, masya Allah ya. Jadi hati-hati. Tambah tahun hidup kita, audit kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin berkurang umur kita. Ya, jangan kata yang namanya tabrak mobil sakit paru aja mati. Pernah dengar nggak orang sakit paru mati? Saya awalnya nggak percaya Pak. Awalnya nggak percaya, tapi begitu diceritain jadi percaya. Jadi rupanya dia itu punya pohon kelapa, pengen banget makan es kelapa, dia manjat, kan tinggi, keringetan, dia punya pano, kena keringet gatal nggak? Gatal, dia garuk, lupa pegangan, jatuh. Coba kalau nggak punya pano, nggak gatal dia. Oh iya, masuk akal juga ya. Jadi pada hakikatnya kita ini simatupang, siang malam tunggu panggilan, atau camat, bukan atasan lurah tapi calon mati. Di tubuh kita ada 3, ada roh, ada milik kita, ada milik cacing tanah. Roh milik Allah, ya. Apa ada di tubuh kita? Cuma hak guna pakai, bukan hak milik. Selama yang punya masih kasih kita pakai, mata masih bisa melihat, tangan masih bisa ngitung, kaki bisa melangkah kemana kita mau. Tapi kalau sudah yang punya orang ngambil, yang belumnya bola pingpong nggak bisa ngedip lagi, ngedip mau kabur. Ya. Tangan nggak bisa bergerak sedikit juga walaupun lincah. Ya. Dan yang ketiga, yang kedua, linafsih milik kita. Kumpul kita hari ini, baca Yasin kita hari ini, itu kembali buat kita. Yang nggak datang dia rugi sendiri. Ini kalau Bapak Ibu saksikan di malam siap pagi ini malaikat banyak. Kita lagi di shoot, maka hati-hati jangan nguap, ntar jelek. Lagi di shoot ini. Ya. Gak percaya? Silakan. Quran surah 17 ayat 14. Begitu kita kembali kepada Allah, apa kata Allah? Iqra kitabak apa binafsikal yauma alaika hasiba. Saat kita kembali kepada Allah, dikasih kitab di depan kita dari mulai balik sampai kembali. Kita awal bilang apa? Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Kau yang baca, kau yang menghisab, kau yang audit sendiri amalanmu, tersimpan rapi. Dari lebaran pertama kita buka sampai lebaran terakhir, ternyata amal baiknya lebih banyak, akhirnya kita dimasukkan ke surganya Allah. Tapi kalau amal buruknya lebih banyak, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, api yang sangat panas. Nah, yang terakhir, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kita semua kerjakan. Insya Allah datang langkah di awal pagi ini sebelum menjalankan tugas. Inilah dia yang namanya ngaji, mengatur jiwa kita. Karena orang ngaji kalau jiwanya tidak teratur, akhirnya STMJ, sholat tekun, maksiat jalan. Hasad hati ingin memeluk gunung, tapi apa daya, gunung udah banyak yang meletus. Hasad hati macarama ingin nyambung, tapi apa daya waktu sudah putus lewat 3 menit. Mudah-mudahan
Ini ada manfaatnya buat kita. Surah Al-Hasr ayat yang ke-18, 2024 target kita lebih baik daripada yang sekarang, insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih doa dulu ya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi aini sabira wa fi akhiri nasi kabira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saat ini kami bermohon kepadamu ya Allah, manakala dalam hidup ini Roh, lebih banyak lalai kami dalam ingat kami, lebih banyak marah kami dalam sabar kami, lebih banyak keluhan kami dalam syukur kami. Tunjuki kami jalanmu yang lurus ya Allah, yang manakala kami berpijak di atasnya tidak akan tersesat selamanya. Roh, hari-hari kami semakin dekat padamu ya Allah, tapi hari-hari kami semakin bergelimang dosa dan maksiat ya Allah. Dosa kami bagaikan pasir-pasir di pantai ya Allah. Jangan hukum kami ya Allah karena kelalaian dan kesalahan kami. Jangan gelincirkan kami ya Allah setelah Kau berikan petunjuk kepada kami ya Allah. Kami yakin, kami percaya, kami iman ya Allah, cepat ataupun lambat, esok ataupun lusa, sehat ataupun sakit, pasti kami akan kembali kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, bagaimana mereka telah menyayangi kami sejak kecil. Melalui lisan Nabi kami mengetahui ya Allah bahwa ridho-Mu ada di dalam ridho kedua orang tua. Begitu juga murka-Mu ya Allah ada di dalam murka keduanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara pagi ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan KPI kita tercapai di 2023 ini. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama pembawa acara mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kita salam.